siang saudara semuanya. Shalom. Shalom. Nah, merasa ya sudah Oktober, sudah minggu kedua. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa buat kita semuanya. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kalau kita boleh datang di rumah Tuhan, itu semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Biarlah waktu yang Tuhan masih sediakan buat kita, kita pergunakan sebaik mungkin. Kita mau mendengar firman Tuhan. Lebih sebelumnya kita akan menyembah, memuji Tuhan. Karena di dalam pujian Allah bertahta. Haleluya. Kau tahu rinduku, Tuhan.
kesehatan kepada kami. Engkau menyertai kami sehingga boleh berkumpul di tempat ini. Sertai ya Tuhan teman-teman kami masih dalam perjalanan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dan boleh berkumpul menyanyi, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sertai juga pemain musik, pemimpin pujian. Engkau sertai lagu-lagu yang kami nyanyikan, agar kami boleh menyanyikan lagu-lagu dengan semangat dan boleh memuji-muji Tuhan selalu. Ya Tuhan, kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Sertai ya Tuhan, pendeta yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau sertai tutur katanya, sehingga kata-katanya jelas bagi kami, dan firman-Mu boleh menjadi pelita terang bagi hidup kami, dan kami boleh berjalan bersama firman-Mu. Ya Tuhan, sertai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir kedatangan tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara boleh duduk. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Percaya ada kuasa di dalam pujian, ada penyertaan Tuhan di dalam pujian. Haleluya. Benar Dia panggil nama saya, benar Dia panggil namamu, benar Dia panggil nama saya, benar Dia panggil namamu. Coba dengan suara Tuhan. Benar Dia panggil nama saya, boleh tutup. Benar Dia panggil namamu.
Jangan mau kalah ya. Nanti yang menang minta sepeda sama Pak Jonathan. Ayo kita mulai. Haleluya ya wanita, oke? Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Puji Tuhan. Saya kamu bernyanyi dulu. Bernyanyi haleluya. Tuhan selalu memberkati kita. Dia selalu ada buat kita. Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita semuanya. Kita ke gereja, kita beribadah 1 minggu 1 kali. Tapi Tuhan setiap saat Dia menyertai kita anak-anaknya. Haleluya. Saat ini kita siapkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Apa yang diberitakan itu adalah perkataan hati Tuhan. Biarlah kita mau setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar buat kita. Haleluya. Saya mau ingin Yesus. Saya mau ingin Yesus.
masuk di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini Engkau yang dengan Roh yang kudus mendorong kami untuk masuk ke dalam ibadah. Kami datang bukan dengan keyakinan diri kami kelayakan, tapi dengan darah Kristus yang menyucikan kami. Kristus yang telah masuk ke tempat yang maha kudus membawa kami masuk bersama-sama untuk menghadap kepada Bapa di surga yang penuh dengan kesucian kesempurnaan. Kami berdoa mohon Tuhan tolong kami di dalam worship kami juga memberikan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman itu jelas dan firman itu berdiam di dalam hati kami. Kami mohon kasih karunia dari Tuhan untuk menopang hidup kami. Jika kami mendengar sesuatu firman yang bertentangan dengan apa yang kami pikirkan, Tuhan berikan kerendahan hati untuk menerimanya. Jika firman itu kami mendengar tahu keras, Tuhan berikan kami kelembutan hati dan kerendahan hati untuk merenungkan dan memberikan diri diubah oleh Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat kekasih Tuhan. Saudara, pembahasan Alkitab hari ini saya sebenarnya ambil dari Matius 5, 33 sampai 48. Tapi nanti kita akan membaca lagi supaya kita tidak dua kali berulang-ulang membacanya. Sebab nanti dalam penjelasan saya akan membaca beberapa bagian Alkitab ini lagi. Saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas ayat Matius pasal kelima ayat yang ke-20. Saya berbaca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Your righteousness harus lebih melimpah ruah dibandingkan righteousness orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Righteousness murid-murid Tuhan itu berasal dari inside out, tapi orang Farisi lebih memfokuskan outside-nya righteousness itu. Righteousness orang murid-murid Tuhan lebih ditekankan berkenan di hadapan Tuhan, tapi righteousness orang Farisi, ahli Taurat lebih mencari pujian dari manusia. Righteousness orang murid-murid Tuhan itu berdasarkan anugerah Tuhan, tetapi righteousness orang Farisi, orang dan ahli Taurat lebih berdasarkan usaha manusia sendiri. Jadi saudara, itu ada suatu perbedaan yang sangat fundamental sekali mengenai righteousness orang Farisi dan righteousness dari orang percaya kepada Tuhan. Saudara, ayat 33 sampai ayat 48 saya akan menyampaikan dua hal di sini. Yang pertama itu ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Yaitu mengenai, yang pertama mengenai truthfulness, yaitu apa adanya atau sesungguhnya atau kejujuran. Ayat 33 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu, janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi saudara, ayat 33 itu menekankan tentang apa yang dipercaya oleh orang Farisi dan ahli Taurat, dan itu dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari mengenai sumpah. Jangan bersumpah palsu. Ayat ini bukan soal sumpah palsu menjadi isu, tetapi mengenai masalah sumpah itu sendiri.
peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang baik? Memang di dalam perjanjian lama, misalnya bilangan pasal yang ke-30 ayat kedua dikatakan kamu harus berpegang kepada sumpah, yaitu perkara jangan kamu berpegang kepada perkataanmu. Bukankah itu baik, saudara? Kalau seseorang berpegang sumpahnya, bukankah itu baik, saudara? Seseorang itu berusaha untuk menjaga apa yang telah pernah diucapkan melalui sumpah. Persoalan di sini bukan soal menjaga sesuai dengan sumpah, tetapi masalah apa yang disumpahkan. Sudah perhatikan dari perkataan Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah. Apakah sumpah itu, saudara? Sumpah itu adalah suatu pernyataan atau janji yang diucapkan dengan sungguh atau serius. Biasanya bertujuannya untuk memastikan kebenaran atau kesetiaan. Jangan kamu sekali-sekali bersumpah. Sumpah itu biasa ada beberapa bentuk, yaitu sumpah janji. Itu diucapkan kesetiaan, kepatuhan terhadap janji bahwa kita akan konsisten untuk memelihara sesuatu yang kita sumpahkan itu. Yang kedua, sumpah itu bisa kesetiaan, yaitu bersifat umum, misalnya yaitu sumpah setia yang dilakukan untuk memastikan pengabdian seseorang berorganisasi atau kepada suatu negara atau suatu bangsa. Sumpah presiden, saudara. Misalnya sumpah kebenaran juga, yaitu seseorang secara legal, secara hukum, dia untuk bersumpah mengatakan tentang sesuatu hal atau kebenaran. Tapi saudara, dalam hal ini, sudah jangan sekali-kali bersumpah. Itu bukan berarti dalam pengertian court. Jadi di sini bukan ditujukan untuk melawan sumpah secara umum, yaitu seseorang mengabdikan diri kepada suatu organisasi atau suatu lembaga tertentu. Tetapi mungkin di sini maksudkan adalah kehidupan sehari-hari antara aku dan engkau, kehidupan individual, di mana seseorang menggunakan sumpah untuk meyakinkan seseorang terhadap apa yang diucapkan itu. Jadi saudara, sumpah itu biasanya ada berkaitan dengan kita memanggil sesuatu objek yang lebih tinggi untuk mengesahkan apa yang kita katakan itu. Jadi bisa sumpah itu bisa demi sesuatu yang personal atau impersonal. Jadi sumpah itu nggak mungkin nggak punya objek, tetapi objek sumpah itu biasa lebih tinggi daripada orang yang bersumpah itu, dan orang yang bersumpah itu untuk meyakinkan dirinya kepada orang lain, dia memegang objek itu, saudara. Orang Yahudi tidak berani bersumpah demi nama Tuhan, karena nama Yahweh itu kudus. Jangan engkau sembarangan menggunakan nama Yahweh. Kalau gitu, saya panggil apa untuk sumpah kalau nggak boleh panggil Tuhan? Sebagai oknum Allah yang hidup, yang menjadi pegangan terhadap sumpah saya. Jadi mereka tanda kutip nggak boleh demi Yahweh mereka sumpah. Itu bisa dihukum, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ayat 33, 34 Tuhan Yesus mengemukakan 4 objek sumpah yang berlaku pada saat itu. Yang pertama apa? Demi langit. Demi langit aku bersumpah. Langit kan impersonal. Bagaimana langit bisa meneguhkan sumpah itu? Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang memiliki langit itu adalah takhta Tuhan. Walaupun kamu tidak menggunakan nama Tuhan, tapi demi langit kamu telah bersumpah memanggil takhta itu, yang duduk di atas takhta itu, sebagai saksi terhadap apa yang kamu katakan itu. Yang kedua, demi apa?
Coba sudah perhatikan yang di sini. Bumi dikatakan, bumi itu tumpuan kakinya. Bumi tidak bisa meneguhkan sumpahmu, tetapi orang yang berada di balik itulah yang sebenarnya lebih berkuasa di atas kamu. Kalau gitu sumpah demi bumi itu tidak bisa lepas daripada Tuhan yang di balik itu, saudara. Ayat 35 dikatakan juga, demi Yerusalem. Yerusalem itu kota besar, yaitu kota raja besar. Jadi Tuhan di sini mengatakan dia adalah raja, dia bertakhta di Yerusalem itu sendiri. Oleh kamu pun tidak bisa bersumpah demi kepalamu. Karena apa? Kamu tidak berkuasa atas rambutmu. Siapa yang memberikan kepala? Siapa yang berkuasa atas kepala? Yaitu Tuhan juga, saudara. Dengan kata lain, jangan engkau bersumpah demi ciptaan Tuhan, karena Tuhan pencipta. Kamu bersumpah kepada segala sesuatu ciptaan Tuhan. Di balik itu kamu bersumpah, tetapi langsung juga demi nama Tuhan. Kalau gitu, saudara, konklusinya apa? Jangan engkau bersumpah apapun juga. Gitu. Jangan engkau memanggil sesuatu objek untuk meneguhkan dengan apa yang kamu katakan. Ayat 37 solusinya. Jika ya, katakan ya, ya tidak, katakan tidak, betul? Simple, saudara. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Yaitu apa adanya. Jangan lebih daripada itu. Kalau lebih dari itu, dari si jahat. Jika ya, kita tidak katakan tidak. Jika tidak, kita mengatakan ya. Itu jahat, saudara. Itu artinya memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita perlu dengan thoughtfulness, apa adanya. Apa yang perkataan kita itu harus sesuai dengan fakta. Perkataan kita itu harus inside out. Perkataan kita itu merupakan sesuatu realita. Apa yang ada di dalam hati dan juga apa yang ada di luar, saudara. Oleh sebab itu tidak boleh kita ada sumpah, saudara. Tidak boleh ada sesuatu yang kita memanggil sesuatu objek yang kelihatannya lebih untuk meneguhkan kita, saudara. Justru, saudara, dengan sumpah kita menggunakan objek yang kelihatannya reliable ataupun bisa dipercaya, itu sebenarnya memberikan kesempatan seseorang untuk berbohong dan meyakinkan orang lain akan kebohongan kita, saudara. Betul nggak? Sumpah demi Alkitab, tapi siapa yang menulis Alkitab? Tuhan, kan? Tapi kalau kita sumpah demi Alkitab, sepertinya bahwa perkataan kita itu benar, tetapi kita berbohong atau kita mengatakan sesuatu yang tidak benar melalui tamengnya itu Alkitab. Pernah suatu saat di dalam pertemuan pemimpin saya dari situ, lalu salah satu seseorang dikatakan hubungan yang tidak pantas dengan pembantunya. Nah, ini sebenarnya nggak bagus saya ceritakan, tapi bukan poin itu, saudara. Tapi orang itu kemudian dibicarakan di rapat, lalu kemudian dia marah sekali. Untuk meyakinkan orang yang di dalam rapat itu, mari kita pergi sumpah di depan gereja. Bisa nggak, saudara? Kenapa mesti di dalam gereja? Rapat dekat gedung gereja, memang nggak boleh. Mesti di dalam gereja. Siapa yang bertakhta di dalam gereja? Dia mau meyakinkan seseorang bahwa dia tidak melakukan. Justru melalui sumpah saya jadi ragu bahwa memang dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Betul nggak, saudara? Dengan memanggil seperti yang di gereja itu ada yang kudus, oleh sebab itu saya sungguh-sungguh tidak melakukan dan saya gunakan sumpah. Kalau memang tidak, yang ngomong tidak. Kalau iya, yang ngomong iya. Kalau salah, yang ngomong salah. Kalau tidak salah, yang ngomong tidak salah. Tidak boleh lebih daripada itu, saudara. Kalau kita ngomong jujur apa adanya, nggak perlu berteriak-teriak ngomong. Ngomong yang pelan, orang pun akan percaya, betul?
Itu masalah yang kehidupan keluarga seperti itu. Suami tidak bisa percaya kepada istri, istri tidak bisa percaya kepada suami, dan mungkin suami atau istri menggunakan sumpah untuk meyakinkan orang lain. Tapi kita mesti belajar hidup apa adanya. Mengapa saudara orang sulit menerapkan ayat ke-37 ini? Yaitu hendak engkau jika ya berkata ya, kalau tidak berkatakan tidak. Mengapa itu sulit sekali? Padahal itu sederhana. Yang pertama, kita itu tidak mau menyinggung perasaan orang lain, saudara. Kalau orang itu hidup di dalam kegelapan, ya nggak usah dibongkar lah, nggak perlu diketahui oleh orang lain dan membuat orang lain menjadi sakit hati. Lebih baik tidak melakukan apa-apa, engkau diam, aku diam. Tapi aku tahu, mungkin orang lain tidak tahu, atau orang lain tahu, aku tidak tahu, saudara. Kita tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Kita tidak mau berada di dalam satu kondisi yang sebenarnya ditolak ataupun orang lain tidak suka, saudara. Suatu saat, saudara, waktu saya membaca Galatia, saya berpikir mengapa Rasul Paulus begitu keras terhadap Rasul Petrus, seorang pemimpin gereja yang tersohor ataupun terpandang. Bahkan Rasul Paulus terang-terang menegur Petrus di depan umum. Mengapa dia harus seperti ini? Ceritanya seperti ini, saudara. Petrus sudah mengerti bahwa Tuhan menerima orang non-Yahudi. Di dalam sidang Kisah Rasul pasal 15, bahwa orang Yahudi, non-Yahudi tidak ada perbedaan apapun juga. Mereka pun dicurahkan oleh mereka pun menerima Roh Kudus pada waktu mereka percaya. Tidak ada masalah. Tapi pada waktu Petrus berada di Antioquia, dia makan bersama dengan orang non-Yahudi, dan bagi dia tidak ada masalah. Dan bagi orang non-Yahudi tidak ada masalah. Tapi pada waktu dia melihat orang-orang terpandang, orang Yahudi dari Yerusalem datang, dia mengundurkan diri. Takut terhadap penghakiman orang non-Yahudi, orang Yahudi, pemimpin Yahudi. Lalu dia mengundurkan diri. Paulus melihat itu, menegur Rasul Petrus. Saudara, karena Rasul Paulus, kalau memang itu kebenaran, dia harus ngomong, saudara. Yang kedua, saudara, kalau Rasul Paulus berdiam diri, itu artinya Rasul Paulus pun mengizinkan apa yang terjadi, kompromi oleh Rasul Petrus. Oleh sebab itu dia harus bersikap tegas bahwa memang Allah tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Allah menerima mereka apa adanya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, Paulus berkata ya, kalau ya, tidak, dia mengatakan tidak, saudara. Tidak ada, bukan soal perasaan Petrus yang disinggung, tetapi soal kebenaran yang bersifat universal harus diterima oleh gereja. Dan tidak ada orang Yahudi dan non-Yahudi lagi di dalam Yesus Kristus. Ini jelas sekali, saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak karena kebenaran. Yang kedua, saudara, orang tidak mau pikul salib, saudara. Mengatakan kebenaran itu ada selalu konsekuensinya, betul? Mengatakan kebenaran dan konsekuensinya dianiaya ataupun dikucilkan atau tidak disukai dan sebagainya. Kristus mengatakan kebenaran, dia pun disalibkan. Paulus, dia pada waktu mengatakan kebenaran, dia dibenci atau tidak disukai oleh jemaat Galatia, saudara. Jadi saudara, pada dasarnya saudara, ada orang yang tidak mau mengatakan ya, katakan ya, dan tidak katakan tidak, karena memang menghindari pikul salib, saudara. Yang ketiga yaitu bersifat kompromis atau toleransi, saudara. Aku oke, kamu oke, setelah diam-diam kita cari jalan tengah saja. Oleh sebab itu kita berada dalam jalur yang abu-abu, kompromi, saudara.
Oleh sebab itu sudah di dalam gereja, kita harus menyatakan kebenaran apa adanya. Tetapi kebenaran itu harus dengan kasih. Kebenaran itu selalu ada konsekuensinya. Kalau ya ngomong karena ya, tidak kan tidak. Mungkin itu akan menolong orang yang jatuh ke dalam dosa supaya mereka boleh berbalik kembali kepada Tuhan. Saya perhatikan lagi yang kedua mengenai mercy dan love kepada musuh. Ayat 37, saudara, sampai ayat ke-42 di situ. 37, 42 itu berkaitan dengan mercy yang berlimpah itu. Ayat 38 mulai dengan modal, kamu telah mendengar firman. Betul? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu telah mendengar itu. Lalu ayat 39, aku berkata kepadamu, itu reverse-nya, atau meaning yang lebih jelas, lebih dalam daripada yang sebelumnya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adalah prinsip apa? Retribusi. Kalau seseorang salah, itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi kalau seorang yang salah ringan, hukumannya lebih berat, ini tidak adil. Kalau seseorang hukuman kesalahan yang besar, hukuman yang ringan, atau terbaliknya, seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang memang ringan, hukumannya berat, itu juga tidak adil, saudara. Dan kalau kadang-kadang di Indonesia kita bisa mendapatkan hal seperti itu, ketidakadilan di dalam sistem perhukuman atau sistem pengadilan. Orang yang curi ayam dihukum 3 tahun. Orang yang korupsi miliatan itu dihukum 3 bulan. Itu kan nggak adil. Orang yang membunuh mungkin karena bisa disogok lalu kemudian hukuman 3 tahun. Orang yang memotong ayam orang lain juga 3 tahun. Nggak adil. Tapi di Yahudi, di kalangan Yahudi itu berlaku prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh orang yang merusak matamu ganti kepala, nggak boleh. Tidak boleh juga orang yang merusak matamu itu gantinya gigi, atau sebaliknya orang yang merusak gigimu itu gantinya adalah mata. Ini artinya saudara, hukum yang adil di tengah kehidupan bangsa Yahudi. Kalau orang yang berbuat jahat kepada kamu, balaslah sesuai dengan apa yang diperbuat itu. Supaya mereka juga tahu tentang konsekuensi daripada perbuatannya itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Beda, saudara. Orang yang berbuat jahat kepada kamu bukan kamu ganti dengan kejahatan. Tapi orang yang berbuat jahat kepada kamu tidak boleh berbuat jahat kembali kepada dia. Sekarang saya tanya ayat 39. Siapa yang jahat, saudara? Aku atau orang lain? Orang lain dong. Orang lain berbuat jahat kepada kamu. Kalau orang jahat berbuat jahat kepada saya, itu evil person. Jadi saya dalam posisi yang benar kan? Kan begitu. Bisa nggak dua-duanya evil? Yaitu saya mungkin membalas sesuatu lebih daripada apa yang dia berbuat. Dia berbuat evil, saya juga berbuat evil, kayak gitu. Tapi di sini ayat 39 dikatakan bahwa orang lain itu yang berbuat jahat kepada kamu, mungkin orang Kristen itu berada di dalam posisi sebagai orang yang benar. Jangan kau melawan, di sini di dalam bahasa aslinya adalah to take action again. Yaitu dengan sengaja kamu mengambil satu tindakan yang bersifat legal untuk melawan balik. Yaitu apa? Mungkin kamu diperlakukan tidak adil
Kamu tidak perlu dengan secara hukum untuk membalas ketidakadilan itu. Kamu mungkin haknya itu dilanggar, tapi kamu tidak perlu secara aktif untuk melakukan sesuatu balik kepada orang itu. Karena penghukuman itu kepada orang lain bukanlah hakmu. Itu adalah Tuhan yang berdaulat. Sini sudah dikatakan, siapapun juga menampar pipi pipi kananmu, berikan juga pada pipi kiri. Apakah itu bersifat rupiah, saudara? Tentunya bukan. Rasul Paulus pada waktu ditampar, dia tanya, mengapa engkau menampar aku? Dia tidak balas tampar, tetapi dia mempertanyakan, mengapa aku diperlakukan seperti itu? Jadi saudara, kita tidak pasif dalam pengertian bahwa kita orang tampar kiri kanan, lalu kemudian ayo sekali lagi kayak begitu, pipi kanannya. Bukan itu. Tetapi artinya saudara bahwa kamu berbuat murah hati kepada musuhmu, membuat dia itu sampai sungkan, saudara. Di dalam satu titik, mengapa nanti orang lain berkata, mengapa saya berbuat jahat kepada kamu, tetapi kamu pun tidak membalasnya, bahkan engkau tetap konsisten berbuat baik, sampai orang yang berbuat jahat kepada orang Kristen pun dia merasa sungkan, saudara. Oh, how isu katanya, nggak enak di hati. Kadang-kadang menjadi mama nggak segampang yang kita pikirkan, ya. Kita bisa mengasihi seorang anak dengan kasih habis-habisan, tapi anak bisa berbuat sesuatu yang melukai hati mamanya. Tapi mamanya terus berbuat baik kepada dia, mengasihi dia, sampai anak itu bingung, saudara, sungkan begitu. Saya mengungkapkan satu bagian di Kisah Rasul pasal yang keberapa, yang keempat. Pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Kisah Rasul 5, 13, 14. Sudah temukan, saya bacakan. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Orang lain itu siapa? Ya, tetangga, orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, orang yang dulunya kerja sama-sama, orang yang dulu juga main sama-sama. Itu orang-orang lain, orang yang berada sekitar mereka. Tidak ada yang berani menggabungkan diri. Tanya, mengapa mereka tidak berani menggabungkan diri? Mungkin juga orang Kristen kelompok yang aneh, jadi nggak berani gabungkan diri. Tapi mungkin juga bahwa orang Kristen hidupnya itu berbeda sekali. Yang dulunya saya kenal itu sama dengan saya, tapi sekarang hidup mereka itu berubah. Lalu orang lain itu tidak berani menggabungkan diri karena apa? Lihat kekudusan hidup dan takut pada mereka, takut kepada Tuhan, membuat tetangga itu sungkan hatinya. Betul nggak? Tetangga yang melawan dia itu jadi sungkan kayak gitu. Tetangga yang berusaha melakukan sesuatu yang jahat, mengadukan yang buruk itu terhadap orang Kristen, jadi sungkan, saudara. Mereka tidak berani menggabungkan diri. Namun ayat 13 sangat dihormati orang lain. Ini jadi bagus. Kalau nggak ada ayat ini repot, saudara. Kata ini sangat dihormati, itu artinya orang-orang Kristen hidup di dalam kekudusan, di tengah-tengah orang yang melawan dia, di tengah-tengah orang yang mengadukan sesuatu yang buruk terhadap mereka, padahal mereka tidak melakukannya itu. Lalu dikatakan, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, laki-laki dan perempuan. Yaitu pengaruh firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup seseorang, saudara. Kita lihat, saudara, disinilah bagaimana orang Kristen bersaksi di tengah-tengah dunia yang jahat ini, saudara. Ayat 40, sudah perhatikan lagi. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau
Karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahnya. Di dalam perjanjian lama, saudara, itu firman Tuhan berkata, kalau orang miskin pinjamkan sesuatu kepada kamu, kalau dia nggak punya uang untuk kembalikan, kamu nggak boleh ambil bajunya. Karena baju itu cuma satu-satunya, apalagi pada musim dingin, itu sangat menderita sekali. Nah, kalau orang miskin bajunya diambil, jadi dia kedinginan, dia berteriak pada Tuhan. Tuhan bilang, aku mendengar teriakan dia karena aku pengasih. Jadi kamu nggak boleh ambil baju orang miskin. Kalau dia nggak punya apa-apa, dia meminjamkan sesuatu kepada kamu. Tapi di sini 40 itu, kalau orang yang hendak mengadukan engkau karena bajumu. Kenapa ada orang yang mau menginginkan baju orang lain? Ini pasti konteks orang miskin kan, sudah. Kayak begitu ya. Bukan dia mencuri baju, tetapi dia minta baju kepada kamu, ingin sesuatu dari kamu karena mungkin dia membutuhkan pada saat itu. Jadi dalam perjanjian lama secara aktif mengambil baju, secara aktif yaitu mengambil baju orang lain. Tetapi sekarang Tuhan Yesus mengatakan orang lain menginginkan bajumu itu karena dia membutuhkan, dan baju itu ada pada kamu. Tuhan Yesus bilang, jangan baju luar aja, baju dalam aja. Tapi itu ada coat, baju luar, baju jubah. Biasanya orang tidak terlalu banyak, mungkin satu atau dua, karena baju itu agak mahal kalau untuk musim dingin kan. Kita baju biasa itu lebih banyak. Kalau coatnya itu kan nggak perlu banyak, sudah 2-3 udah oke. Biasanya mereka punya satu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jangan hanya mereka inginkan baju dalammu, tapi baju luar pun seharusnya kamu kasih. Itu artinya apa? Kamu bermurah hati. Itu ada yang pada kamu dan kamu rela melepaskan hak milikmu untuk melayani orang lain. Oleh sebab itu, saudara di sini mengajarkan tentang apa? Tentang kemurahan hati dari orang-orang yang ada di sekitarmu, dan engkau rela melepaskan sesuatu yang kebutuhan basic yang dibutuhkan orang-orang berada di sekitar kamu. Itu adalah suatu tindakan yang luar biasa yang melampaui tuntutan yang berlaku atau tuntutan umum. Ayat 41. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Itu hukum yang tertulis. Yaitu kalau tentara Romawi yang pulang dari peperangan atau perjalanan jauh, mereka boleh mewajibkan warga ataupun orang-orang sipil yang ditaklukkan oleh orang Romawi untuk membawa senjata atau perlengkapan sejauh 1 mil. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi tentara itu udah capek, dia melepaskan panselnya atau pikul 1 mil. Nah kalau enggak, kamu ada problem. Sebab itu ada hukum sipil yang tertulis itu. Jadi artinya saudara, orang Yahudi itu terpaksa untuk melakukannya. Kalau enggak, dia berada di bawah kesulitan yang lebih besar. Jadi kalau saudara bisa bayangkan seorang Yahudi yang gak suka kepada orang Romawi, tapi pikul ranselnya atau pikul senjata pedangnya yang berat itu, sambil jalan, sambil menggerutukan, sambil mengobel, sambil meludahi, sambil marah di dalam hati, tapi dia juga menjalani 1 mil, saudara. Tapi mereka lakukan itu sesuai tuntutan hukum. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan 2 mil. Jangan 2 mil itu tidak pernah dipaksakan, tapi sukarela, betul? Jangan 2 mil itu ada kemurahan, kerelaan dirimu sebagai orang Kristen, murid Tuhan. Sekarang engkau tidak lagi hidup di bawah aturan hukum sipil, tetapi freedom, yaitu kemurahan hati, yaitu hati yang mempunyai kebesaran hati untuk melayani, saudara. Jadi artinya saudara,
kita sebenarnya orang yang bebas. Itu bersifat kemurahan hati, saudara. Lalu ketikanya, perhatikan saudara, orang yang meminta kepadamu, yang menolak, yang mau meminjam daripadamu, saudara. Ini ayatnya kelihatan kurang begitu enak. Apakah setiap orang yang minta kita mesti kasih? Belum tentu kan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, mungkin tidak bisa membantu dia, tetapi membuat dia jadi lebih malas kan, atau tidak mau berjuang. Apakah kita harus meminjam kepada orang lain yang meminta kepada kamu? Jangan menolak kita untuk meminjam, bukan itu juga, saudara. Ada orang yang pinjam justru menyesatkan dia. Tapi di sini, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Yaitu sesuatu attitude yang generous, suatu attitude yang murah hati, yang kau harus katakan kepada sesamamu pada waktu yang tertentu mereka membutuhkan sesuatu pada kamu, dan kamu melakukannya secara hati yang terbuka. Dengan kata lain, saudara, apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu berbeda sekali dengan human nature. Manusia itu pada umumnya hanya mau menerima sesuatu, tapi sulit untuk memberi. Betul? Manusia pada umumnya itu hidup di dalam prinsip, aku berbuat baik pada kamu, kamu berbuat baik kepada aku berbuat baik kepada kamu. Manusia hidup pada waktu prinsipnya untuk menuntut orang lain memberikan sesuatu yang lebih kepada kita, kepada dirinya, tetapi tidak menuntut diri untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain. Dan kita lebih suka menerima dan bergembira hati daripada suka memberi. Oleh sebab itu, saudara, ajaran dari Tuhan Yesus itu berbeda sekali dengan human nature, yang lebih memfokuskan tentang balas kasih dan kemurahan yang terbatas, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan suatu kemurahan yang melampaui sesuatu yang wajar, yang kelihatan bersifat umum di dalam kehidupan masyarakat kita, tapi saudara itu melampaui. Saya ingin teruskan, saudara, ayat yang ke-43. Ayat 43, sudah perhatikan sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Suatu pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Bagi orang Yahudi, sesamaku manusia itu adalah yaitu sebangsa dan setanah air. Gitu. Siapakah sesamaku manusia? Yaitu orang Indonesia, walaupun saya sudah hidup di Amerika. Ya gitu. Karena apa? Sebangsa dan setanah air, ataupun tempat di mana aku lahir bersama-sama di tempat itu. Sesama manusia bagi orang Yahudi ada orang-orang yang seiman, yaitu orang yang berada di dalam umat perjanjian Allah, mendapat warisan surgawi dan juga mendapatkan pengharapan di dalam Allah. Oleh sebab itu, orang yang satu iman itu disebut sesama manusia. Yang ketiga, bagi orang Yahudi, sesama manusia itu segolongan. Yang keempat itu, sesama manusia itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak termasuk Yahudi, saudara. Itu sangat limit sekali yang dimaksud dengan sesama manusia. Kasihilah mereka, tetapi yang bukan sesama manusia, mereka adalah musuhmu dan itu benci kepada musuhmu, saudara. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kembali, kasihilah musuhmu dan berdoalah mereka yang menganiaya kamu. Melintasi, saudara, nationality, melintasi mengenai masalah personality, melintasi masalah iman. Yang dimaksud dengan sesama manusia oleh Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang
berbeda dengan kamu, orang yang memusuhi kamu, dikatakan itu. Kamu mengasihi mereka. Mengapa saya mengasihi mereka? Karena engkau telah menerima kasih daripada Bapa. Karena kasih daripada menguasai hatimu, sekarang engkau mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi. Oleh sebab itu, di ayat 45 dikatakan, kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Itu Bapamu di surga memberikan hujan, memberikan udara, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan, bahkan sudah lebih daripada itu. Dan belum tentu manusia terima kasih kepada dia, kan? Bahkan manusia melawan Tuhan, Tuhan pun memberikan dengan kelapangan dada. Itu adalah suatu sifat Allah yang memberikan sesuatu kepada manusia, walaupun manusia itu secara aktif melawan dia. Lalu 46, kau mengasihi orang mengasihi kamu, kau membenci orang membenci kamu, apa bedanya? Gitu. Bukankah pemutukan juga seperti itu? Orang yang berbuat jahat itu bisa setia kawan, bela mati-matian, karena dia pernah diberbuat baik oleh mungkin kawannya. Bahkan orang yang masuk ke dalam geng dan kemudian dia melakukan kesalahan ataupun dipenjarakan, berusaha membela dia, melakukan sesuatu karena sesama golongan, dan melakukan sesuatu yang semestinya mungkin karena dia pernah ditolong kayak gitu. Itu adalah hal yang umum, saudara. Memberikan sesuatu kepada orang yang pernah memberikan sesuatu kepada kita, itu adalah normal. Tetapi saudara terus memberikan sesuatu kepada orang yang mungkin tidak suka kepada kita, itu perlu ekstra kemurahan hati, dan kadang-kadang perlu makan hati juga, kan gitu. Nggak gampang, saudara. Tapi itulah saudara yang Tuhan katakan bahwa apa bedanya kamu hidupmu dengan prinsip, yaitu orang berbuat baik kepada kamu, kamu berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau bisa berbuat baik kepada orang lain yang tidak berbuat baik kepada kamu, kasihmu itu begitu besar dan begitu luas, mampu untuk mengasihi orang-orang yang seperti itu, saudara. Itu sulit sekali, saudara. Itu adalah kasih yang abnormal, saya bilang. Kalau mengasihi musuh, kalau membenci musuh, atau mengasihi orang yang mengasihiku, itu kasih yang normal. Tetapi engkau telah mendapatkan cinta kasih dari Tuhan itu juga. Lalu ayat 48, coba perhatikan. Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Ayat ini harus diambil konteks, yaitu Bapak mengasihi orang berdosa. Kamu memiliki kasih yang seperti itu, berarti engkau memiliki kasih yang berasal dari Bapakmu yang di surga itu. Kamu memiliki kasih seperti itu dan membuat hidupmu itu belajar menyerupai Bapakmu yang di surga. Ada orang yang membenci orang lain, yang pernah berbuat salah kepada dia sampai mati pun nggak pernah damai. Saya pernah melihat seorang pemimpin gereja tinggal bersama dengan istrinya di dalam satu rumah, tapi nggak pernah ngomong bertahun-tahun. Sampai suaminya meninggal, istrinya pun nggak mau melihat dia. Begitu damai. Kok bisa ya tinggal satu rumah tapi tak pernah apa-apa, tak pernah ngomong. Istrinya pun duduk di kursi roda, suaminya pun nggak pernah melihat dia. Kamarnya beda. Waktu suaminya sudah mati duluan, walaupun istrinya duduk di kursi roda, tapi suaminya mati duluan. Orang minta istrinya untuk melihat dia pun nggak mau. Kok kebencian yang begitu dalam? Mungkin orang lain pernah berbuat salah kepada kita, saudara. Tapi ingat, kadang-kadang kesalahannya itu sepele, gitu? Tidak seberapa. Apa yang dimaksud dengan sepele? Mungkin satu perkataan yang
tidak sengaja ataupun sengaja yang menyinggung perasaan kita benci seumur hidup, betul? Atau tindakannya yang tidak cocok di dalam hati, tidak sesuai di dalam hati, kita nggak suka dan kita nggak sukanya itu seumur hidup. Maka Tuhan Yesus mengatakan, sudah kesalahan orang lain itu sepele, diumpamakan 100 dinar, tapi padahal 10.000 dinar kita sudah diampuni, tapi kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah hanya 100 dinar. Itu realitas. Oleh sebab itu, saudara, kasihilah musuhmu, kasihlah orang yang pernah melukai kamu, kasihlah orang yang pernah menyakiti hatimu, kasihlah orang yang pernah mengkhianati kamu. Dan kau bilang sulit, betul. Tapi engkau menerima kasih dari Bapa dalam hatimu, kau belajar mengasihi. Kasihlah anakmu yang mungkin tidak mengerti kamu, kasihlah anakmu yang mungkin memberontak. Demikian juga kasih Bapa di surga terhadap orang anak yang hilang, entah betapa menyakiti hati bapaknya dengan tindakan, perkataan, dan hidupnya. Tapi bapaknya tetap menerima dia, saudara, walaupun dia pulang sudah nggak punya apa-apa. Itu nggak gampang kita. Tetapi kasih Bapa yang menguasai hati kita, maka kita boleh sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna, yang memiliki kasih habis-habisan, kasih yang tidak hanya terbatas kepada musuh dan lawan, tapi kasih yang melampaui, saudara, yaitu orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang menyusahkan hidup kita, saudara. Maukah saudara terus-menerus hidup di dalam kebencian, saudara, di dalam kepahitan, di dalam ketidakenakan selama bertahun-tahun, tapi kita belum menyelesaikan masalah pengampunan itu, saudara. Kita pun seringkali berbuat salah, cuma mungkin kita tidak tahu kesalahan kita, betul? Kita anggap diri kita benar, tapi sebenarnya belum tentu kita benar. Kita lebih gampang melihat kesalahan orang lain, tapi sulit untuk melihat kesalahan diri, dan gampang melihat kesalahan kebenaran diri, tapi sulit untuk melihat kebenaran orang lain. Kita perlu belajar untuk mengenal sudah bahwa kita pun tidak sempurna, dan kita pun banyak berbuat kesalahan pada orang lain. Kalau orang lain bisa ceritakan tentang siapakah kita, kita pun merasa malu, saudara. Padahal kita anggap diri kita sudah baik. Dan kita pada waktu diceritakan yang tidak enak, tidak baik, kita pun merasa hati nggak enak. Tapi itu membutuhkan kebesaran hati untuk menerima kenyataan hidup kita, supaya Tuhan terus mengubah kita. Kasih yang memenuhi hati kita dan menuntun hidup kita. Ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama apa? Kemurahan hati yang melampaui ordinary, yang melampaui sesuatu yang bersifat biasa. Yang kedua, yaitu tentang janji, kejujuran hati, truthfulness, apa adanya di dalam hidup kita. Jangan menambahkan, jangan mengurangi, apa adanya. Hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa mohon diri kita, saudara. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami, membawa kami masuk ke dalam kebenaran ini, mengajarkan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Ampunikan Tuhan kesalahan kami dan hati kami tidak belajar dari Tuhan untuk mengasihi musuh, orang-orang yang pernah menyakiti hati kami, tidak orang yang pernah membuat kami tidak suka, orang yang pernah mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hidup kami, bahkan orang yang berkali-kali telah melakukan kesalahan yang sama. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kasih yang dari Tuhan untuk mengampuni orang saudara-saudara kami, dan kemurahan hati yang melampaui hal-hal yang umum di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kejujuran hati. Jika ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Kami tidak berusaha memutarbalikkan sesuatu ataupun mencari jalan yang halus supaya tidak kelihatan hal-hal yang konfrontasi. Tapi Tuhan berikan bijaksana kepada kami untuk mengatakan kebenaran.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Jonathan untuk firman yang disampaikan pada hari ini. Kiranya firman itu dapat berbicara pada kami masing-masing. Diberkatilah Pak Jonathan dengan keluarga dimanapun ia ditempatkan. Sebelum ini mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami yang penuh kasih dan rahmat, kami datang dengan hati yang penuh syukur atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit di hadapan-Mu. Untuk Pak Handi, untuk Pak Robi, tim Udon, Pak Adrian, Tante Juliana, Tante Olga. Kami memohon penyembuhan dan kekuatan kekuatan bagi mereka. Kiranya tangan-Mu yang berkuasa menjamah setiap penyakit dan memberikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk para senior di tengah-tengah kami. Berikan mereka kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera yang hanya Engkau bisa berikan. Kuatkan mereka dan setiap langkah hidup mereka. Kami menyerahkan gereja Maranatha ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap pelayanan dan keputusan yang diambil oleh para pemimpin dan jemaatnya, agar semua berjalan sesuai kehendak-Mu. Berkati gereja ini dalam setiap pelayanannya. Kami juga mau membawa mereka yang sedang mencari status izin tinggal. Kiranya Engkau memimpin setiap langkah mereka dan mempercepat proses yang mereka lalui. Berikan mereka ketenangan dan keyakinan bahwa Engkau hadir di setiap situasi yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk bagi mereka yang sedang dalam masa pemulihan. Untuk Tante Tres, Pak Ritiau, dan diri saya sendiri. Kiranya Engkau terus memberkati, memberikan kekuatan, semangat, dan damai sejahtera yang selama masa pemulihan ini. Pulihkan mereka sepenuhnya, biarlah mereka dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu di setiap langkah. Dengar doa seru kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan sebelumnya ada ayat yang ingin saya baca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila malam pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila hari-hari yang berganti malam, aku diberkati. Sepanjang hidupku dikasihi. Bila pagi hari yang berganti malam, aku dikasihi. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Ya Tuhan, kami telah berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tibalah saatnya kami membagikan berkat tersebut
untuk membangun dan perluas kerajaan-Mu. Kiranya berkat tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi, kiranya persembahan tersebut dapat digunakan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang Niki, welcome back Niki. Niki, right? Yes. Oke. Ya. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh temannya Pak Yonas, yaitu Pastor Yohanes Setiawan dari Sekolah Teologi Cipanas, Jawa Barat. Dan setiap seperti biasa hari Selasa jam 8 malam ada persetujuan doa melalui Zoom. Dan kita ada anggota baru kita namanya Alfred. Puji Tuhan, congratulations untuk Oke ini. Alfred ya, betul ya? Oh, okay. Ya laki-laki lagi. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Kita semuanya diberkati dengan ibadah hari ini. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan damai sukacita yang dari Tuhan. Dunia ini di luar nggak bisa kasih kita berkat, karena berkat semuanya datang dari Tuhan. Amin. Mari saudara, kita juga mau mengasihi bukan hanya orang yang sayang, tapi orang yang melukai hati kita, seperti kata firman Tuhan. Amin. Mari saudara, saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persoalan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan. Saat itu